Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji di pelajaran seni budaya. Kita di sini akan mempelajari di bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran bab 1, atau apa sih yang kalian akan dapatkan di bab 1 ini. Yang pertama ada mendeskripsikan kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan flora dan fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, mengeksplorasi flora, fauna, dan alam benda dalam bentuk gambar. Yang keempat, mengomunikasikan hasil karya seni rupa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu ada peta kompetensi pembelajaran. Ada menggambar flora, fauna, dan alam benda, ada objek, komposisi, teknik. Nah, itu terus dirangkum. Yang pertama itu yaitu pengertian menggambar. Nah, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Nah, selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung misalnya, burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Nah, di sini ada pengertian menggambar. Apa sih itu menggambar? Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Nah, di sini kalian apakah ada yang suka menggambar? Nah, di sini ada beberapa objek menggambar. Nah, ya kan? Yang pertama ada flora, fauna, alam benda. Nah, kita bahas yang pertama ya, yaitu flora. Apa itu flora? Nah, flora gambar berupa tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, di sini flora atau tumbuhan memiliki banyak bentuk jenisnya. Setiap bagian dapat menggunakan sebagai objek menggambar seperti bentuk daun misalnya, bunga, dan buah. Bagian flora seperti daun, bunga, dan buah dapat juga digambar terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar flora dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman bentuk dan jenis flora yang ada di sekitarmu, sehingga kalian bisa menjaga sekaligus melestarikan tumbuh-tumbuhan berikut. Contohnya adalah gambar flora. Nah, ini ada bunga sakura, misalnya ada bunga tulip, bunga mawar. Nah, itu. Yang kedua yaitu fauna. Apa itu fauna? Nah, objek penggambar berupa hewan-hewan sekitar. Nah, misalnya di sini ada singa, tikus, ikan paus, angsa, burung, elang, dan masih banyak lainnya. Itu ada beberapa contoh gambar fauna. Terus selanjutnya ada alam benda. Nah, alam benda merupakan benda-benda yang ada di alam sekitar kita, misalnya air, awan, batu, dan lain-lain. Nah, ini ya. Benda alam yang dapat menjadikan objek gambar antara lain itu ada contoh selanjutnya adalah bukit, pantai, laut, matahari, bulan, bintang, gitu ya kan. Nah, itu ada beberapa contoh dari alam benda alam. Nah, tugas kalian ini ada beberapa gambar ya. Nah, yang pertama, apa perbedaan dua gambar flora di samping antara flora mana flora? Flora itu tumbuhan, misalnya gambar bunga, nah, yang di tengah itu. Terus yang kedua, perbedaan dua gambar fauna juga, sama perbedaan alam benda. Nah, ini ada gambarnya, silahkan kalian tulis di
buku tugas kalian. Apa perbedaannya? Nah, terus di next part atau part kedua minggu depan, kita akan mempelajari komposisi, teknik menggambar, dan alat dan media menggambar. Nah, sekian ya dari penjelasan itu saja sedikit. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ke depan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan chat WA Ustazah, dan apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, dan misalnya tugas atau gimana kalian bisa ditanyakan. Nah, sekian saja, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.